Pak Banjaran, kita melihat data kredit dan juga DPK perbankan hingga November 2023. Untuk kredit sendiri kita sudah lihat ada pertumbuhan, namun pertumbuhan untuk DPK ini justru hanya tumbuh 3,04% secara year on year. Anda lihat fenomena seperti apa yang terjadi? Apakah memang sudah terlihat ada ekspansi di dunia usaha atau justru sebaliknya? Ya, kalau dalam konteks pertumbuhan pembiayaan atau kredit ini, saya rasa ini berkaitan dengan eh, em, lebih kepada di kredit modal kerja ya, working capital, ya, di mana ada peningkatan sekitar 10,14%. Sedangkan porsi lain untuk konsumsi dan kredit investasi masih belum double digit. Jadi kalau dilihat dari sini memang kalau dalam konteks apakah dunia usaha sudah mulai berani agresif, masih belum, karena kalau working capital basically ya operational dari produksi ataupun kegiatan usahanya. Tapi paling tidak dunia usaha sudah mulai bergeliat karena sebelumnya selama pandemi kita melihat kredit atau pembiayaan di sektor konsumsi ini menjadi penopang. Kalau dalam konteks pencapaian saya rasa ini masih wajar ya kalau dari sisi pembiayaan. Kalau dari sisi DPK memang kalau konteks yang sekarang lebih kepada tadi juga disampaikan high base effect, memang di tahun lalu likuiditasnya memang peningkatannya lebih luar biasa, jadi setup angkanya udah tinggi, tapi secara garis besar memang seperti sudah diprediksi ada penurunan peningkatan pertumbuhan DPK, ada sebagian sebetulnya bergeser kepada investasi. Ada jadi memang repositioning apa namanya portofolio terjadi, mulai kelihatan adanya appetite untuk masuk kepada portofolio dengan resiko lebih ya mungkin lebih tinggi. Tapi secara garis besar it is indeed expected, walaupun memang ada ekspektasi sebetulnya di tahun lalu bahwa pertumbuhan DPK bisa lebih tinggi daripada angka ini. Tapi kembali lagi secara garis besar indikator-indikator yang ada sebetulnya masih bagus, karena sebetulnya discussion yang lebih banyak adalah dengan inflasi yang lebih rendah yang ditakutkan sebetulnya kan bagaimana demand ini bisa tergerus. Tapi beberapa indeks baik keyakinan konsumen, penjualan retail itu juga relatively stable, manufaktur juga relatively stable, penjualan mobil juga stable. Jadi kita belum melihat adanya apa namanya perlambatan, malah cenderung masih ekspansif dan kontraksi secara terbatas, dan optimisme ini masih terlihat. Nah, kalau berkaitan dengan DPK ini memang dalam konteks ini juga sebenarnya dibahas di beberapa tahun sebelumnya bahwa selama pandemi ada kebijakan likuiditas yang lebih renggang, tapi pelan-pelan memang diusahakan untuk bagaimana likuiditas itu bisa kembali ke posisi yang normal untuk menghindari adanya resiko keuangan di jangka panjang. Jadi arahnya sudah ke sana, walaupun kembali lagi memang ada harapan bahwa likuiditas itu bisa lebih longgar dari yang closing tahun lalu. Even di November sudah kelihatan. Karena ada efek samping dari pengetahuan likuiditas ini kepada pricing dari dana. Jadi nanti mungkin bisa dilihat di beberapa perbankan ataupun di deposit taking institution ada peningkatan cost of fund itu sendiri. Dan ini mungkin lebih kepada menggerus dari profitabilitas, tapi in general kinerjanya masih bagus. Secara garis besar juga masih dalam ambang batas yang sehat, jadi kita tidak bisa terlalu banyak mengeluh dengan kondisi ini berkaitan dengan apalagi kita memasuki eh, era pemilu yang dimana even sampai sekarang dari tahun lalu dan tengah tahun lalu dunia usaha itu masih meretensi keputusan investasinya, dan ini sangat bergantung dengan timing. Dan looking forward sebetulnya uh,
2024 ini ada momentum at least di semester 2. Kami meyakini, misalnya para ekonom meyakini bahwa seizing momentum di 2025 menjadi kunci di mana akan ada peningkatan appetite terkait dengan permodalan untuk bisa mengenjot pertumbuhan di 2025. Tapi sampai dengan mungkin semester 2, semester 1 ini kita mungkin lebih banyak tertolong dengan seasonality, misalnya di kuartal 1 perputaran uang akan meningkat selain dari mungkin dari pemilu tapi juga dari cycle Ramadan yang maju ke Maret selesai April, dan ini yang mungkin bisa menolong pertumbuhan dan menolong tadi sektor-sektor yang mungkin masih membutuhkan booster lebih lanjut dalam kaitannya dengan apa namanya arah kebijakan ke depan. Kalau sektor perbankan, in a better condition hopefully, karena kalau 2 tahun kemarin tren reference rate yang tinggi, kalau mungkin terusnya suku bunga yang tinggi ini membuat ya semua perbankan harus mau tidak mau untuk staying kompetitif harus lebih agresif. Tapi dengan harapannya Fed walaupun memang masih menunggu beberapa rilis terakhir, tapi kita melihat memang Amerika soft landing, Fed rate ada perbedaan mungkin dari Baik. ekspektasi penurunan, dan mungkin nanti ke depannya kita juga bisa expect di Indonesia ada adjustment untuk bisa lebih mendorong pertumbuhan pembiayaan atau food credit itu sendiri. Baik, fenomena makan tabungan untuk masyarakat di kelas menengah dan juga menengah bawah ini ya mulai mencuat ke publik begitu. Anda menanggapinya seperti apa? Apakah memang karena semata-mata ada kebutuhan lain, misalnya instrumen-instrumen investasi lain, atau memang daya beli masyarakat ini sudah semakin lemah di awal tahun 2024 ini? Dan apakah ini mempengaruhi pertumbuhan DPK? Iya, kalau berkaitan dengan daya beli terutama proporsi tabungan, sebetulnya kalau dari survei BI itu kan sudah terlihat bahwa memang untuk yang pendapatan ya bukan menengah ya, mungkin pendapatan sedang di atas 5 juta relatively masih cukup apa namanya agile, masih cukup dinamis dan juga masih cukup kuat, dan memang kalau melihat memang di pendapatan tengah sampai ke pendapatan atas itu sudah terlihat ada tren, memang ada spending yang menaik tapi dibarengi dengan di-balance out dengan peningkatan proporsi untuk investasi kepada instrumen-instrumen investasi ataupun instrumen-instrumen yang memiliki risiko lebih tinggi. Tapi in general memang untuk yang eh, kami melihat kalau misalnya untuk yang tabungan di bawah 3 juta ini kita melihat rate of consumption-nya juga masih kuat di tengah mungkin tadi lebih lebih banyak eh, proporsinya untuk consumption tidak ada yang disisakan kepada tabungan atau investasi. Nah, mungkin kalau melihat dari selama pandemi, tren di beberapa indeks spending yang ada, kita melihat memang ada peningkatan proporsi spending di basic needs ya. Jadi masih defensif, masih terjadi, belum ada pergeseran untuk yang apa namanya non basic, untuk yang seperti leisure dan lain-lain. Walaupun di awal-awal saat pandemi mulai dibuka, mobilitas mulai dibuka, itu sudah kelihatan, tapi kembali lagi saya rasa ini bagian yang perlu dilanjut. Tapi secara agregat sebetulnya pengeluaran untuk konsumsi itu menurun.